Shalom, saudara-saudara diberkati Tuhan. Saya ingin berbagi firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 1. Saya akan membaca di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa ada rasul-rasul palsu atau pekabaran-pekabaran Injil palsu yang juga mereka menyebarkan tentang hal-hal yang buruk atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia agar supaya mereka harus berhati-hati dan jangan sampai mereka menerima ajaran itu, karena di dalam ajaran mereka yang mereka sebarkan atau Injil palsu, yaitu mereka bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah atau kehendak firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati, yang kita sekarang yang hidup di akhir zaman atau di masa sekarang, karena rasul-rasul atau nabi-nabi palsu sudah ada. Mereka mengatasnamakan sebagai hamba Tuhan, tetapi faktanya di balik itu adalah nabi-nabi palsu, karena ajaran mereka adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita waspadai, kita harus hati-hati, selalu dekat dengan Tuhan, agar supaya ketika kita bisa mengetahui mana itu jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Karena ketika nabi-nabi palsu mereka menyebarkan firman firman yang mereka punya, dia bertentangan dengan firman Tuhan yang dari Allah. Oleh karena itu kita harus hati-hati, karena ajaran mereka ajaran sesat. Nah, agar supaya kita jangan goyang dengan tantangan iman kita semakin kuat, marilah saya ajak kepada kita semua untuk dekat kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu melakukan firman Tuhan yang bisa kita lakukan, terutama untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Janganlah kita bosan-bosan, marilah kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik, karena ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan melihat dan menilai kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu dekat dengan Tuhan, biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan, dan ketika nanti ada cobaan atau tantangan, masalah yang datang, atau ketika Injil-Injil palsu itu yang mereka sebarkan, kita bisa melihat dan kita bisa tahu, karena dari buah atau dari perbuatan mereka atau dari ajaran mereka, masa kita akan tahu, karena mereka punya ajaran berbeda dengan firman Tuhan yang kita alami atau kita baca dalam Alkitab. Jadi mereka menghujat-hujat dan mereka adalah nabi-nabi palsu. Jadi kita harus hati-hati, karena mereka sudah ada di dunia dan sejak semula mereka sudah ada. Oleh karena itu kita harus berhati-hati supaya ketika kita jangan goyah iman. Dan bukan hanya di luar agama Kristen atau orang percaya kepada Tuhan, bukan, tetapi bisa saja nabi-nabi palsu itu ada di dalam agama kita atau agama yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menyebarkan atau membagikan firman yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah.
Jadi marilah kita yang percaya kepada Tuhan selalu dekatkan hati kepada hadirat Tuhan, agar supaya Tuhan menguatkan kita orang yang percaya kepadanya, agar iman kita tidak goyang walaupun tantangan begitu hebat, atau walaupun ajaran-ajaran yang mungkin bisa menggoyang hati dan iman kita. Tetapi ketika Tuhan yang berkendali dalam kehidupan kita, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Semoga kita harus waspadai dengan nabi-nabi palsu, karena nabi-nabi palsu akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pertahankan iman kita dan kita jalani hubungan kita dengan Allah semakin erat dan semakin dekat. Semoga firman Tuhan menguatkan saudara dan juga saya. Amin. Shalom.